Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesehatan senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran biologi dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Apakah klasifikasi makhluk hidup itu? Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok. Bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup? Makhluk hidup yang memiliki ciri atau sifat yang sama dikelompokkan dalam satu kelompok. Sedangkan jika ciri atau sifatnya berbeda, maka dikelompokkan dalam kelompok yang lain. Jadi, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri atau sifat. Dengan demikian, kita dapat mendapatkan pengertian yang lebih panjang dari klasifikasi makhluk hidup, yaitu pengelompokan makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri atau sifat. Apakah tujuan klasifikasi? Tujuan klasifikasi untuk menyederhanakan objek studi sehingga memudahkan kita dalam mempelajarinya. Apakah manfaat klasifikasi? Klasifikasi bermanfaat untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Terlihat di sini misalnya adalah kelapa itu memiliki kekerabatan yang dekat dengan pohon pinang. Demikian juga antara sirsak dengan sirkaya, harimau dengan kucing maupun manusia dengan kera. Hasil dari kegiatan pengelompokan makhluk hidup adalah kelompok-kelompok makhluk hidup yang biasa disebut dengan takson. Takson itu bertingkat, ada takson yang tinggi, ada pula takson yang rendah. Semakin rendah tingkatan takson, semakin sedikit anggotanya. Semakin rendah tingkatan takson, semakin banyak persamaan ciri atau sifatnya. Kemudian dikenal ada cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang tingkatan takson, yaitu taksonomi. Di dalam tingkatan takson makhluk hidup, kita membedakan ada tingkatan takson tumbuhan dan juga tingkatan takson hewan. Kita lihat, kita bandingkan antara tumbuhan dengan hewan. Untuk tingkatan nomor 1 dan nomor 2 ini sedikit berbeda. Untuk tumbuhan menggunakan istilah regnum, sedangkan untuk hewan menggunakan kingdom. Untuk tingkatan yang lebih rendah adalah divisio, untuk hewan adalah dengan phylum. Sedangkan untuk tingkatan selanjutnya sama antara tumbuhan dan hewan, yaitu klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Berikutnya contoh taksonomi untuk manusia. Kingdomnya adalah Animalia, phylumnya Chordata, kelasnya Mamalia, ordonya Primata, familianya Hominidae, genusnya Homo, dan spesiesnya adalah Homo sapiens. Di dalam klasifikasi dikenal dengan ada istilah binomial nomenklatur yang disebut juga sebagai sistem tata nama ganda yang ini berlaku secara internasional. Penemunya adalah Carolus Linnaeus, sehingga untuk mengenang jasa beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Taksonomi. Dalam pemberian nama untuk spesies, ada beberapa ketentuan. Yang pertama, terdiri atas 2 kata. Kata pertama merupakan nama genus dan kata kedua merupakan penunjuk jenis atau spesies. Huruf pertama kata pertama ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf pertama kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Yang ketiga, dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah atau dicetak dengan huruf yang berbeda dengan teks yang lain. Untuk tumbuhan, jika petunjuk jenis ada 2 kata atau lebih, maka penulisannya harus digabung atau diberi dengan tanda penghubung.
Sedangkan untuk hewan, jika nama tersebut bukan nama spesies, melainkan nama subspesies, maka ditulis secara terpisah. Misalnya untuk kucing, Felis maniculata domestica. Yang keenam, jika mencantumkan inisial pemberi nama spesies tersebut, maka ditulis di belakang nama spesies. Misalnya Siamais L. Huruf L di sini menunjukkan nama pemberi nama untuk jagung, yaitu Linnaeus. Berikutnya adalah beberapa contoh spesies makhluk hidup. Ada Genetum genemon untuk melinju, Cocos nucifera, Orisa sativa, Siamais, Rhinoceros prundaicus, Aurelia aurita, dan Varanus komodoensis. Selanjutnya adalah pemberian nama takson untuk genus. Genus terdiri dari satu suku kata, diawali dengan huruf kapital. Misalnya Apis, Felis, Musa, Curcuma, Kokos, Malva, dan sebagainya. Untuk pemberian nama takson familia, diawali dengan huruf kapital, merupakan nama genus dengan akhiran id untuk hewan atau nama genus ditambah akhiran AC untuk tumbuhan. Contohnya Felis ditambah id menjadi Felidae dan Malva ditambah AC menjadi Malvaceae. Selanjutnya pemberian nama takson ordo diawali huruf kapital, merupakan nama genus yang ditambah akhiran ales untuk tumbuhan. Contohnya adalah Malva ditambah ales menjadi Malvales. Sedangkan contoh untuk hewan adalah primata dan karnivora. Selanjutnya kita kenal adanya sistem klasifikasi. Yang pertama adalah sistem alamiah, yaitu klasifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologi. Yang kedua, sistem artifisial atau buatan yang berdasarkan pada satu atau dua ciri morfologi yang mudah dilihat. Yang ketiga, sistem filogenetik yang berdasarkan pada hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Selanjutnya dikenal sistem klasifikasi dengan dua kingdom. Dengan tokoh Aristoteles, makhluk hidup dibedakan atau dikelompokkan menjadi kelompok plantae dan kelompok animalia. Selanjutnya sistem klasifikasi tiga kingdom yang menghasilkan kingdom plantae, animalia, dan protista. Berikutnya adalah 4 kingdom. Berikutnya 5 kingdom. Selanjutnya adalah klasifikasi dengan sistem 6 kingdom. Selanjutnya ini untuk sumber belajar bagi para siswa untuk mempelajari lebih lanjut. Baik, demikian materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sukses buat para siswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.